masyarakat yang ada di lokasi dampingan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kita harapkan hari ini Bapak dan Ibu sekalian paham apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam operasional dan pemeliharaan. Baik infrastrukturnya, apa saja item-item yang perlu diperhatikan, juga bagaimana melakukan pemeliharaannya. Walau Bapak dan Ibu sekalian bukan yang melakukan pemeliharaan, tapi Bapak dan Ibu sekalian harus mentransfer ilmu ini kepada teman-teman KPP, juga kepada pengguna. Kenapa saya bilang pengguna? Karena ini bukan seperti Sanimas yang kita menggunakan perpipaan, lalu ada di satu IPAL di luar rumah masing-masing. Kalau Sandes ini lebih bersifat pribadi, karena toiletnya rata-rata ada di rumah masing-masing, tangki septiknya di rumah masing-masing, sehingga kunci utama ada di calon pengguna. Lanjut. Nah, kita harapkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita nanti melakukan operasional pemeliharaan, tentu saja kita harus punya standarnya. Nanti kita harus bikin, mungkin yang bikin adalah KPP yang membuat, tapi didampingi oleh Bapak dan Ibu sekalian, baik TFL teknis maupun TFL pemberdayaan. Karena dalam bicara operasional dan pemeliharaan tidak cukup hanya bicara teknis saja, kapan disedot, kapan kita harus bersihkan alatnya, tapi juga bagaimana perilaku kita dalam menggunakan toilet, dan juga bagaimana kita menggunakan prasarana-prasarana tersebut. Juga pemahaman orang akan pentingnya OM itu nanti akan jadi sangat penting. Teman-teman TFL pemberdayaan lah yang paling perlu untuk bisa nanti bagaimana sih meyakinkan orang-orang, oh iya ya, ini kalau tidak kita pelihara, kita tidak benar-benar mengikuti SOP, bisa-bisa kita bukan jadi sehat pakai tangki septik dan toilet, tapi malah kita jadi tambah sakit, mungkin seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kita sudah tahu kan bahwa nanti di pengelola itu ada strukturnya, ada ketuanya, ada pembina dan pelindungnya, lalu ada bendahara atau sekretaris. Di bawah ketua itu ada 3 seksi, ada seksi dana, seksi OP, dan seksi kesehatan. Ketiga seksi tersebut nanti akan memiliki tugas masing-masing. Kalau seksi kesehatan sudah pasti mungkin ini lebih ke tadi, tidak bosan-bosan, kita tidak bosan mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dan juga mengingatkan nanti bagaimana kita menggunakan prasarana sanitasi yang telah terbangun dan bagaimana cara merawatnya secara pribadi. Karena kalau misalnya masyarakat sudah bisa merawat secara pribadi dengan baik, pastinya nanti tugas KPP akan lebih ringan. Gitu. Yang kedua ada seksi operasional dan pemeliharaan. Masih halaman yang tadi ya. Nah, ini yang nanti akan mengecek apakah SOP-SOP yang telah disusun bersama itu dilaksanakan di lapangan. Mungkin nanti SOP-nya jangan bayangin kayak bikin SOP yang serius gitu, yang rapi. Kita bikin SOP yang cukup sederhana dan bisa dimengerti dan menarik bagi warga. Juga tidak lupa kita akan bikin checklistnya, sehingga nanti bagi KPP itu bisa mengecek dengan checklist yang mudah untuk mengecek apakah semua kegiatan yang harus dilaksanakan pada saat operasional pemeliharaan telah dilaksanakan. Dan jika ada yang belum dilaksanakan, KPP bisa mengambil tindakan untuk dapat melaksanakan apa yang belum tadi dalam OP dilaksanakan. Misalnya dia ada yang terlupa, atau memang ada kendala bahwa orang ada yang tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Nah, itu nanti mungkin nanti akan menjadi tugas bersama setelah seksi OP melihat, nanti bisa bekerjasama dengan seksi kesehatan untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut jika masalahnya memang sebenarnya asal dari non teknis. Seksi dana usaha tentu saja itu untuk memastikan bahwa dana untuk OP itu ada. Walaupun memang saya tahu nanti OP utama seperti yang saya sampaikan tadi akan diutamakan untuk teman-teman di rumah masing-masing ya. Jadi bukan di KPP. KPP itu lebih ke sebagai lembaga kontrol, kalau sini saya bisa bilang lembaga kontrol buat masyarakat, atau lembaga yang nanti bisa melakukan kepada masyarakat jika masyarakat butuh bantuan dalam melakukan OP di rumahnya masing-masing. Nah, tapi memang nantinya mungkin ada yang bisa dikerjasamakan di internal KPP dengan masyarakat. Contohnya, misalnya kan nanti tangki septik yang dibangun pasti pada suatu saat akan butuh disedot. Kalau menurut peraturan Menteri PU nomor 4 tahun 2017, udah pada pernah baca belum Bapak dan Ibu sekalian? Nah, coba dicatat aja. Kalau belum pernah baca, belum pernah lihat, terkait limbah domestik itu semua diatur untuk nanti pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Baik nanti kalau Bapak Ibu sekalian mendampingi Sandes lagi atau kerja di bidang limbah domestik lainnya, silahkan di-download, ada di internet.
yaitu Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Di situ ada macam-macam informasi dan penjelasan dan bagaimana peraturan-peraturan terkait air limbah domestik. Nah, di situ kan kita harus menyedot tinja menyedot lumpur tinja. Jadi lumpur yang ada lumpur yang ada di tangki septik itu adalah lumpur hasil olahan ya Bapak dan Ibu, bukan lumpur. Kalau orang bilangnya lumpur tinja dikira tinja beneran gitu yang habis dari kamar mandi fresh gitu kan disedot, bukan. Tapi itu lumpur hasil olahan. Jadi nanti nggak akan berbentuk tinja lagi. Itu jatuhnya seperti lumpur abu-abu tua gitu bentuknya. Dan juga udah nggak berbau-berbau banget. Kalau menurut saya sih nggak berbau-berbau banget ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau orang yang di rumah tangga yang belum biasa pasti mikir wah ini bau banget. Nah nanti juga ada SOP penting dalam penyedotan. Nah itu juga Bapak dan Ibu sekalian harus bisa membantu KPP dalam membuat SOP saat penyedotan. Baik untuk warganya maupun nanti kita harus memastikan orang yang datang menyedot tangki septik di tempatnya Bapak dan Ibu sekalian, di tempat KPP tadi, di masyarakat tadi, itu dia menyedotnya dengan benar. Karena seringkali kita manggil tukang sedot tinja kan, dari yang ditempel-tempel itu kan, sedot WC kita panggil gitu kan. Nah itu biasanya kadang-kadang banyak yang tidak tahu SOP yang benarnya. Mungkin ada yang pernah lihat berita di koran atau di internet, tangki septik meledak, ada orang yang mati ketika melakukan penyedotan tangki septik gitu kan. Kesannya mungkin lucu gitu, orang mati karena tangki septik meledak. Orang tuh kadang suka ketawa gitu baca itu. Tapi itu memang karena apa? Karena ketika penyedotan tidak melakukan SOP, tidak melakukannya sesuai SOP. Jadinya ada korban jiwa. Begitu. Jadi kita harus bicara ke sana juga karena itu harus dilaksanakan 3 tahun sekali. Nih, sorry saya tadi keluar dari penceritaan saya tadi. Saya kembali ke kenapa tadi saya bicara tentang penyedotan tinja. Itu kan biasanya butuh dana yang tidak murah ya. Nah, bisa aja dengan seksi usaha dana usaha ini kita membuat iuran untuk penyiapan nanti ketika mau menyedot 3 tahun setelah terbangun. Biasanya kan orang sekali bayar sedot tinja berapa ya? Paling murah kayaknya nggak ada yang kurang dari 200.000 deh saya yakin, hampir 300.000. Nah kalau kita nanti menjadwalkan bahwa nanti kan dijadwalkan tuh di SOP bahwa 3 tahun sekali, kita tahu kapan di tahun berapa semua rumah di desa yang Bapak Ibu dampingi harus disedot lumpur tinjanya. Nah tapi nanti nggak tahu nih orang ini punya uang atau tidak. Nah bisa dilaksanakan, yaitu bisa kita juga menginfokan kepada KPP, bisa dilakukan iuran untuk pelaksanaan penyedotan di tahun ketiga nanti. Jadi kan kalau dibagi rata, kita tahu dulu nih, kita cari tahu sedot tinja di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Kabupaten Solok berapa sih rata-rata harga sedot tinja gitu kan. Nanti kalau udah tahu, kita bisa coba hitungkan gitu kan, berapa sih yang bisa kita kumpulkan per bulannya. Jangan-jangan jadi murah. Jadi sebulan nanti kita cuma bayar 8.000 sebulan kali berapa gitu kan. Nanti kita tambahkan sebagian kecil untuk tambahan dana OP untuk yang lain-lain jika memang urgent. Tapi kita harus menyisihkan untuk tadi. Jadi akan lebih mudah dan akan lebih murah, tidak memberatkan masyarakat untuk bisa melakukan penyedotan berkala. Biasanya kan orang sedot tinja kalau udah bermasalah aja, kalau tangki septiknya luber atau misalnya ada permasalahan, ada bau, ada apa yang keluar gitu kan. Nah sebenarnya harusnya tidak sampai itu terjadi, itu sudah disedot. Nanti kita bicara itu di SOP. Cuman jadi nanti hal-hal seperti itu bisa Bapak Ibu sekalian sarankan kepada KPP untuk dapat dimasukkan kepada SOP. Baik SOP KPP maupun nanti SOP untuk masyarakat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas KPP, nanti Bapak Ibu sekalian harus tekankan lagi kepada KPP-nya gitu kan. Apa sih yang jadi tugasnya dari Bapak dan Ibu di KPP? Yang pertama, tadi, karena kita pasti butuh dana dalam operasional pemeliharaan, yang pertama kita harus merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana. Biasanya apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Karena kan sekarang pasti kalau misalnya kita bicara terkait sanitasi pedesaan, orang semuanya dilakukan sendiri oleh masyarakat kok. Kan kamar mandi adanya di rumah masing-masing. Tangki septik ada di rumah masing-masing misalnya gitu kan. Tapi kita bisa memungut iuran misalnya untuk tadi pengecekan secara berkala yang dilakukan oleh aparat dari KPP. Tadi dari seksi OP. Kan misalnya dia sebulan sekali berkeliling untuk mengapa, itu bisa kita jadikan, ambilkan itu sebagai salah satu misalnya bagian dari OP. Lalu juga seperti yang saya tadi bilang, untuk penyedotan bisa ditawarkan kepada masyarakat oleh KPP, apakah nanti kita, karena kita nih menurut Permen PU nomor 4 tahun 2017 sudah harus menyedot tinja secara berkala, dan setelah KPP
cek ternyata harga penyedotan berapa ratus ribu, mungkin bisa nggak kita menyicil seperti kayak jatuhnya jadi kayak mirip arisan ini ya, kayak cicilan lah, cicilan untuk nanti penyedotan lumpur tinja. Jadi ketika syarat disedot, nanti KPP yang melakukan pemanggilan dan menentukan jadwalnya dengan berkoordinasi dengan warga. Ini Bapak dan Ibu sekalian sudah berada di satu tahap yang cukup advance nih. Kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa mengencourage atau bisa meyakinkan KPP untuk bisa melakukan hal seperti ini, berarti Bapak dan Ibu sekalian sudah mendukung layanan lumpur tinja terjadwal. Itu salah satu program pemerintah yang bahkan mungkin kalau di Sumatera Barat itu baru ada di Kota Padang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di sini bisa mendukung target dari Bapak dan Ibu yang ada di Pemda, karena Pemda itu harus meyakinkan, memastikan semua tangki septik yang terbangun itu disedot lumpurnya dan dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata di desa, di kabupaten Bapak Ibu sekalian, di Pasaman Barat, Pasaman dan Solok belum ada IPLT, nanti kalau misalnya warganya nanya, masih ada 3 tahun lagi, dan nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa sampaikan itu ke Pemda, ingatkan bahwa karena sudah dibangun tangki septik di kabupaten mereka, ingatkan bahwa mereka harus punya IPLT untuk dapat mengolah lumpur tinjanya, agar nanti dapat memenuhi target standar pelayanan minimal di kabupaten kota Bapak dan Ibu sekalian. Itu juga Bapak Ibu sekalian punya tugas itu juga untuk mengadvokasi Pemda untuk dapat melengkapi prasarana yang telah Bapak Ibu sekalian dampingi dengan layanan lumpur tinjanya, baik penyedotan kalau tidak ada swasta gitu kan, kalau ada swasta mungkin nanti bisa didukung dengan swasta, juga untuk membangun IPLT-nya, instalasi pengolahan lumpur tinja ya. Banyak yang suka bilang IPLT itu instalasi pengolahan limbah tinja, bukan, tapi instalasi pengolahan lumpur tinja, lumpur hasil olahan tinja. Gitu ya, jadi jangan salah, nanti orang bilang ini lumpur tinja itu apa? Lumpur tinja adalah lumpur hasil olahan dari tinja, jadi bukan tinjanya gitu ya. Oke, lagi selanjutnya mengumpulkan iuran tentu saja. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu bagian yang cukup menantang kalau saya bilang gitu ya, untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk mau memberikan iuran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa dengan kalau dikombin dengan mengajak untuk seperti menyicil untuk nanti sedot tinja 3 tahun berikutnya gitu dengan harga yang cukup tidak terlalu mahal, itu nanti bisa membantu Bapak dan Ibu dari KPP nantinya untuk bisa meyakinkan orang untuk mau membayar iuran. Juga nanti mungkin Bapak Ibu TFL pemberdayaan yang biasanya lebih punya kreativitas, bagaimana cara membantu KPP untuk belajar untuk membuat masyarakat merasa memang perlu punya KPP untuk membantu mereka dalam pengelolaan sanitasi yang mereka miliki, prasarana yang mereka miliki, sehingga mereka rela untuk membayar walaupun kecil setiap bulannya kepada KPP. Itu salah satu tantangan menurut saya bagi Bapak dan Ibu TFL untuk bisa membantu KPP meyakinkan masyarakat. Terus yang ketiga tentu saja nanti juga tolong dibantu Bapak dan Ibu yang ada di KPP untuk membuat perencanaan belanja apa saja sih setiap tahun kira-kira kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan, lalu juga untuk operasional dan juga untuk membukukan dan melaporkan secara rutin operasional dan pemeliharaan. Nah, kegiatan pembukuan dan pelaporan nanti mungkin perlu disampaikan sekali kepada teman-teman di KPP. Jangan sampai dianggap sepele. Itu yang sering terjadi dimanapun gitu. Dalam mengerjakannya sebenarnya semangat, rapi, semua dikerjakan gitu kan ya. Tetapi dalam pelaporannya tidak lengkap dan tidak rapi. Sehingga sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan niat baik dan juga sebenarnya pelaksanaannya baik, tapi karena pelaporannya berantakan, membuat tingkat kepercayaan orang berkurang. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada teman-teman KPP nanti, kelompok pengguna dan pemanfaat, buatlah laporan yang detail dan jelas dan juga rapih sehingga masyarakat yang telah mempercayakan iurannya kepada KPP gitu, mempercayakan KPP sebagai leading dalam operational dan maintenance, itu memang layak untuk dipercaya dengan walaupun iurannya sedikit gitu kan, sehingga mereka rela untuk membayar, bahkan mungkin bisa membayar lebih.
Yang ketiga juga mengoperasikan dan memelihara sarana fisik. Nah, di sini mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau di padat karya, di sanitasi pedesaan padat karya ini tidak ada yang secara langsung di operasional dan dipelihara oleh KPP. Tugas utama KPP itu sebenarnya lebih ke pengecekan secara berkala, kontrol secara berkala, apakah hal-hal yang harus dilakukan di rumah masing-masing itu terlaksana. Mungkin bisa dilakukan yang secara berkala dilakukan dalam pemeriksaan itu, yang utama adalah pemeriksaan bak kontrol, karena seringkali nanti yang terjadi itu bak kontrol itu mampet. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, mungkin nanti itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari KPP, salah satu yang utama, karena kan toh bak kontrol kan itu di luar rumah juga, dan juga itu jadi salah satu yang paling penting gitu. Misalnya ada endapan-endapan di situ, dan nanti mereka dalam melakukan kontrol itu mungkin bisa menawarkan jasa juga pembersihan bagi bak kontrol tersebut, gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu bagian dari yang bisa ditawarkan oleh KPP. Juga nanti ini bicara soal perpipaan adalah kan memang ada perpipaan ya di dalam rumah masing-masing, atau untuk yang misalnya beberapa rumah punya satu tangki septik gitu kan, tangki septik komunal disebutnya kan. Nah, itu juga itu harus selalu diperiksa, walaupun saya tahu mayoritas di sanitasi pedesaan rata-rata individual. Dan yang tidak boleh lupa dilaksanakan adalah memastikan kita mutu pelayanannya tetap gitu kan. Karena gini, kalau misalnya seperti yang tadi, kalau misalnya tangki septik tidak diolah, tidak disedot selama 3 tahun sekali, berarti nanti ada bagian dari pengolahan, proses pengolahan yang dari tangki septik tersebut itu jadi tidak optimal, karena nanti ruang lumpurnya sudah penuh dengan lumpur, padahal itu harusnya tetap disediakan dengan volume tertentu untuk bisa tetap bekerja secara optimal tangki septiknya. Nah, itu yang perlu dipastikan, bahwa memang disedot secara berkala, lalu tadi bak-bak kontrol dibersihkan. Itu dua hal kunci yang memang perlu dipastikan oleh KPP. Lalu juga yang tidak lupa, kita harus memastikan juga bahwa warga terus-menerus terpapar dengan pola hidup bersih sehat, terpapar dengan informasinya juga, sehingga mereka tertarik untuk tetap melaksanakan pola hidup bersih sehat dan tidak kembali BABS. Itu yang salah satu yang paling penting lagi gitu, karena ada orang-orang mungkin yang ngerasa punya kamar mandi itu setelah dibangun, setelah ini kamar mandi, terus nanti kan ada kejadian mampet atau apa, jadi mereka merasa kecewa dengan kepemilikan ini, enakan saya di sungai aja atau enakan saya di kebun aja kalau ke kamar mandi. Jadi itu nanti dia meninggalkan sarananya. Nah, itu salah satu tantangan juga untuk menjaga kontinuitas pemakaian dari infrastruktur terbangun, keberlanjutan dari infrastruktur yang terbangun. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita lewat ini, tapi mungkin yang nomor 4 ini hati-hati terkait sanksi bagi pelanggar peraturan. Maksudnya ini kan lebih ke mungkin nanti karena ini berbasis masyarakat, bisa juga sanksi-sanksinya merupakan sanksi normatif ya, sanksi sosial juga bisa dilaksanakan, tapi disepakati dengan warga, tidak dilaksanakan sepihak oleh KPP. Serta-merta KPP, pokoknya kalau Anda tidak melakukan, kalau misalnya Anda memasukkan zat kimia ke dalam tangki septik, gitu kan, nanti Anda tidak apa, nah itu kan, kalau itu kan jadi otoriter, gitu kan. Nanti kita perjanjian saja gitu, perjanjian-perjanjian seperti, oke, kenapa kita harus menjaga apa yang dimasukkan ke tangki septik atau apa, nanti itu dijelaskan saja apa efek negatifnya jika memang kita tidak melakukan hal-hal sesuai SOP. Nah, itu mungkin nanti akan ada, dan jika tidak melakukan tersebut, masalahnya apa, disepakati bersama kira-kira sanksi apa yang paling cocok gitu. Entah bayar denda juga mungkin bisa ya gitu ya, dendanya kan lumayan bisa buat nambah-nambah kas KPP gitu. Tapi dendanya harus ditentukan oleh masyarakat sendiri, jangan ditentukan oleh KPP gitu. Pokoknya kamu nanti kalau misalnya tidak membersihkan bak kontrol bayar 10.000 gitu. Nah, kalau itu kan kesannya otoriter. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Jadi memang harus berdasarkan kesepakatan dan kesadaran dari masyarakat di awal sebelum pelaksanaan penggunaan infrastruktur gitu. Jadi itu memang kita harus sama-sama di awal. Lanjut. Nah, ini tugas pokok seksi sepertinya saya sudah sampaikan tadi gitu kan. Memang seksi dana usaha itu yang akan paling challenging karena hubungannya sama uang biasanya.
Nah, kalau seksi operasional dan pemeliharaan itu harus disiplin juga. Dan harus rajin datengin warga nantinya untuk melihat apakah warga sudah melaksanakan SOP-nya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kunci utama pemeliharaan di sanitasi perdesaan ada di rumah masing-masing. Juga harus punya data-data SOP yang rapi, juga bisa menjelaskan secara teknis kenapa jika SOP tidak ditepati apa masalahnya. Jadi itu harus juga nggak bosan-bosan. Jadi orang KPP yang nanti ditugaskan di seksi operasi dan pemeliharaan memang harus yang rajin dan memang berdedikasi gitu terhadap operasional dan pemeliharaan prasarana sanitasinya. Untuk penyuluhan seperti yang saya bilang tadi, kita harus bicara bahwa mungkin nantinya dia bisa bukan hanya memberi penyuluhan terkait penggunaan kamar mandi yang baik dan juga pentingnya punya tangki septik yang baik gitu, yang dikelola dengan baik. Nanti juga bisa seksi penyuluhan dan kesehatan itu memperluas melebarkan sayapnya gitu ya ke misalnya prasarana sanitasi lainnya, bukan cuma air limbah dari kamar kita aja, bisa juga kita nanti mereka merambah ke persampahan misalnya, mulai mengkoordinasikan terkait atau mengkoordinir dan juga memberikan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan, misalnya mengurangi sampah, lalu juga mungkin nanti misalnya seperti memilah sampah, seperti itu bisa mulai dikembangkan ketika nanti concern utama gitu kan, fokus utama dalam penyuluhan kesehatan untuk air limbah domestik sudah tercapai. Ketika warga sudah oh ya saya udah tahu, dan ternyata warganya udah aktif sekali dalam mengelola air limbah domestik, udah aware gitu kan. Terus nanti kan seksi penyuluhan kesehatan, saya mau ngapain lagi ya gitu. Nah, sebenarnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan itu masih banyak banget, bukan cuman air limbah domestik, tadi sampah ada, juga pemeliharaan drainase. Nah, itu yang suka diabaikan tuh biasanya di desa-desa gitu kan, walaupun dia udah punya kamar mandi, semua udah rapi, tapi seringkali gotnya mungkin tidak dipelihara secara berkala. Nah, itu nanti bisa jadi pengembangan dalam seksi penyuluhan dan kesehatan di KPP pada saat OP. Sehingga tujuan utama kita agar masyarakat itu satu, derajat kesehatannya meningkat, lingkungan juga jadi lebih bersih dan nyaman, itu bisa tercapai. Bukan hanya dari air limbah domestik, walaupun memang yang utama adalah air limbah domestik. Ini untuk selanjutnya dan juga untuk keberlangsungan dari KPP. Nanti KPP juga bisa melebarkan usahanya. Walaupun misalnya nanti core bisnis utamanya adalah pengelolaan air limbah domestik tadi kan ya. Dia bikin laporan keuangan, nanti juga untuk mencarikan ada juga tuh mencari sumber dana lainnya. Nah, bisa juga nanti dia nyambi juga sebagai pengelola, misalnya ngumpulin sampah dari masyarakat gitu kan, sampah plastik coba dikumpulkan juga ke KPP. Nah, itu kan nanti bisa menjadi pemasukan tambahan dari KPP gitunya. Jadi KPP-nya nanti bisa dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan lainnya. Itu sedikit mungkin saran juga dari saya untuk bisa disampaikan ke teman-teman di KPP untuk nanti membuka wawasan bahwa kita bukan cuma fokus di pokoknya tangki septiknya sama WC-nya harus bagus ya, tapi untuk bisa berkepanjangan dan juga bisa nanti meningkatkan pengetahuan maupun dari derajat kesehatan masyarakat, kita bisa memperluas di luar air limbah domestik. Lanjut. Nah, kita apa saja sih yang perlu dilakukan saat operasional infrastruktur? Jadi nanti ketika bulan November atau Desember sudah selesai semuanya dan akan digunakan oleh masyarakat gitu kan ya, kita harus melakukan pemantauan berkala. Apa yang dipantau secara berkala? Nah, itu nanti Bapak dan Ibu sekalian, TFL, terutama TFL teknis harus bisa membantu KPP menginventarisir apa saja bagian-bagian dari sanitasi yang dibangun oleh kita, maupun misalnya yang lingkungan yang terdampak dari sanitasi yang kita bangun itu, apakah itu sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Lalu juga kita saat operasional kita harus tahu kerusakan sejak awal. Kalau ada yang rusak atau ada yang bermasalah sejak awal kita perlu tahu, karena kalau memang kita diamkan saja terus kayak baru rusak sedikit doang, biarin gitu kan, nanti biaya perbaikan yang kita butuhkan akan bertambah. Atau bahkan idealnya sebelum rusak kita harus memang melakukan pencegahan dengan melakukan pemeliharaan berkala yang memang benar-benar detail. Oleh karena itu nanti kita harus bikin list apa saja yang harus dipelihara, tadi saya bicara, juga kapan. Mungkin ada benda-benda atau unit-unit yang harus dicek
secara berkalanya harian. Ada juga yang butuh diceknya mingguan. Ada juga mungkin yang butuh bulanan atau tahunan saja. Nah, itu nanti harus dikelompokkan. Mana yang harus dilakukan pengecekan harian, nanti ditabuhi dikelompokkan. Mana yang harus dilaksanakan pengecekan bulanan, mingguan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bantu KPP untuk melaksanakan itu. Juga kita harus melakukan pemeliharaan sesuai SOP. Nah, SOP tadi yang perlu kita bikin. Jadi selain bikin checklist untuk pengecekan secara berkala, pengecekan secara berkala yang digunakan di checklist itu adalah berdasarkan SOP yang kita miliki. Jangan lupa SOP-nya itu harus dibuat untuk tiap unit, juga untuk unit-unit lain yang misalnya menunjang. Lanjut. Nah, ini contohnya nih. Ini saya beri ya. Contohnya untuk SOP penggunaan prasarana sanitasi. Kita harus pastikan bahwa air limbah yang masuk, pasti saya yakin ini di saat perencanaan sekarang ya. Itu karena kalau misalnya nanti baru dipastikannya nanti, ya nggak ada gunanya gitu. Bahwa kita harus pastikan bahwa air limbah yang berasal dari kloset saja yang masuk ke sana, dari toilet saja air limbah kakus yang masuk ke dalam tangki septik itu harus masuk. Lalu yang kedua, kita harus menghindarkan masuknya zat-zat kimia berbahaya. Hobi banget biasanya orang masukin semua. Apa kek bekas obat nyamuk gitu kan ya dibuang ke sana, bahan pemutih gitu kan, sering kali itu. Lalu juga cairan pembersih keramik lantai itu yang heboh-heboh banget dimasukin banyak banget biar bersih gitu kan, udah bau gitu. Apalagi kadang-kadang kalau habis dari kamar mandinya tuh lagi habis sakit perut gitu kan, yang perutnya nggak enak gitu kan, lagi sakit-sakit yang kayak gitu kan bau banget. Dikasih pewangi apa, aduh baunya nggak cukup, tuangin ke dalam klosetnya. Nah itu tuh nggak boleh sebenarnya. Kenapa gitu kan, orang emang kenapa? Nah itu karena dapat mengganggu proses tangki septik. Karena yang kita tahu kan tangki septik itu kan bentuknya apa? Kita suatu tempat kotak, kedap, ada inlet, ada outlet. Seperti itu kan, sama lubang udara, ventilasi. Sebenarnya siapa sih yang bantuin kita mengelola di tangki septik? Itu adalah makhluk yang tidak terlihat, yaitu bakteri dan mikroorganisme baik lainnya yang membantu kita untuk menguraikan zat organik yang ada di tinja yang kita hasilkan setiap harinya. Gitu kan. Nah kalau misalnya, nah bakteri-bakteri itu biasanya rawan sekali, ya kita tahu lah, kayak sekarang kita sering banget pasti cuci tangan kan, pakai sabun gitu kan, untuk mematikan bakteri yang ada, sabun antiseptik. Terus juga kita pakai hand sanitizer gitu ya, sering kan kita pakai hand sanitizer kayak gini. Nah itu kebayang nggak kalau untuk membunuh bakteri? Nah kebayang kalau kita masukin itu backclean semua segitu banyak ke dalam tangki septik gitu kan, mati semua itu bakterinya. Padahal di dalam situ bukan hanya bakteri patogen aja yang ada, bakteri-bakteri baik juga ada yang ikut mati juga. Nah itu yang harus kita jaga dan kita berikan pemahaman ke masyarakat gitu. Karena banyak orang yang emang kenapa gitu kan, orang itu juga cuman tangki septik kan tinggal dimasukin nggak masalah. Nah itu sebenarnya kita harus bilang bahwa itu dapat mengganggu proses yang ada di tangki septiknya. Yang ketiga, kita jangan masukin benda-benda padat. Kita bilang ke mereka gitu kan, ya saya yakin Bapak Ibu sekalian udah tahu, tapi kita harus tekankan juga. Karena kadang orang ya iseng aja sekali ya gitu kan, kalau udah habis dari seperti misalnya sisa-sisa makanan gitu kan, emang ada gitu yang masukin sisa makanan, ya kadang-kadang ada juga. Terus potongan-potongan kain bekas atau apa, terus seperti kadang habis potong rambut tuh, males saya flush aja, saya buang ke tempat ke dalam toilet, terus saya siram gitu biar langsung hilang gitu kan, karena kan emang langsung hilang ya. Terus juga macam-macam itu. Nah itu nanti akan mengganggu aliran dan mengganggu proses di pengolahan. Nanti tangki septiknya banyak sampahnya. Terus kadang kan suka pakai sampo-sampo saset misalnya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya kadang ada yang menggunakan pembalut atau popok sih enggak ya, popok kegedean kayaknya mau dimasukin ke tangki septik. Dan benda-benda lainnya yang sebenarnya nggak boleh itu masuk ke tangki septik. Itu yang perlu ditekankan. Nah itu mungkin nggak bisa cuma diingatkan sekali, 2 kali. Mungkin secara berkala perlu dilakukan pertemuan dengan KPP untuk melaksanakan penjelasan-penjelasan tadi agar masyarakat selalu ingat untuk tetap menjaga kualitas toiletnya. Yang keempat, kita sebisa mungkin jangan masukin air hujan ke tangki septik. Seringkali ada orang lagi ada genangan, itu ada bak kontrolnya atau apanya dibuka, pokoknya biar ada masuk tuh air hujan
Pokoknya air hujannya langsung hilang aja gitu kan, sering kali tuh. Kalau itu sih sebenarnya yang paling sering sih di perpipaan ya. Kan misalnya orang pakai perpipaan air limbah domestik, di depan jalannya ada pipa, ada manhole, diangkat aja pokoknya kalau hujan biar masuk semua. Nah itu juga bisa mengganggu pengolahan. Juga kita harus sering seperti yang saya bilang tadi memeriksa bak kontrol. Karena tadi sampah-sampah yang saya bilang masuk dari baik dalam rumah maupun misalnya ada orang iseng yang masukin, adalah saya buang aja nih sampah-sampah abis nyapu. Kadang juga ada gitu tuh, orang nyapu-nyapu keluar, terus kan ini sampahnya mau kemana nih? Terus abisnya itu dibuka aja tuh bak kontrol, masukin tuh ke situ sampah-sampahnya. Suka ada aja yang kayak gitu. Nah itu harus rajin dibersihkan. Nah mungkin KPP dapat melakukan pengecekan secara berkala. Toh kan cuma 50 KK ya kalau biasanya kan. Pengecekan secara berkala. Misalnya ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, untuk memastikan bahwa memang masyarakat cukup rajin melakukan pengecekan terhadap bak kontrol dan juga melaksanakan semuanya sesuai SOP. Lanjut. Nah ini kalau ini saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti tahu cara bersihin toilet gimana sih gitu kan. Lantainya kalau bisa selalu bersih dan kering gitu kan, karena sebenarnya biasanya kalau lantai nggak bersih dan nggak kering sebenarnya apa sih kadang masalahnya gitu kan. Biasanya itu kamar mandi itu jadi lembab. Nah lembabnya kamar mandi itu jadi ada jamurnya. Nah jamur-jamur seperti itu memang selain juga jorok gitu di kamar mandi, itu juga nggak bagus, itu juga tidak baik untuk nanti kesehatan orang yang sering di kamar mandi itu. Kamar mandi yang lembab juga bisa mengganggu kesehatan pernafasan. Selain emang nggak enak aja dilihat gitu ya, pasti kalau ada lumut-lumut atau misalnya ada yang kotor-kotor gitu. Lalu juga sampah, pastikan di tiap kamar mandi ya minimal ada tempat sampah gitu kan. Jangan sampai ya itu nggak ada tempat sampah, karena kita kan mau buang sampah nggak ada tempat sampah. Kadang kalau di jalan bisa kita kantongin, di kamar mandi orang lagi mandi ya mau dikantongin di mana, orang nggak pakai baju gitu kan. Nah jadinya mau nggak mau, udahlah sekalian masukin aja ke dalam toilet paling gampang gitu kan. Nah itu yang perlu dihindari. Juga kita pengennya bersih semua, nggak ada lalat. Lalu juga cukup tersedia air. Harus ada tempat, kalau misalnya toiletnya jongkok, harus ada tempat penampungan airnya. Kalau bisa sih tertutup, karena kalau terbuka takutnya kan nanti bisa ada nyamuk dan juga malah jadi membahayakan, bisa terjadi demam berdarah. Nah itu harus ada, karena kalau nggak ada air susah itu. Misalnya memang nanti udahlah cuma pakai keran-keran aja, juga sediakan misalnya gayungnya. Nah itu dipastikan harus ada di kamar mandi. Lanjut. Nah ini untuk tangki septik yang saya ceritakan tadi, bahwa setiap 3 tahun sekali tangki septik itu harus disedot. Sepertinya Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat itu kayaknya belum ada tangki septik deh, belum ada IPLT deh. Kalau Kabupaten Solok mungkin bisa bekerja sama dengan kabupaten terdekat, yaitu biasanya Kota Solok. Gitu. Sepertinya Kota Solok itu sudah punya IPLT mungkin, kalau saya nggak salah. Nah, kalau untuk yang kabupaten kota yang belum punya IPLT, bisa juga sambil menunggu pembangunan IPLT yang baru di tempat tersebut, bisa melakukan kerjasama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga bilang ke Pemdanya, kerjasama aja sama kabupaten terdekat dalam pengelolaan lumpur tinjanya. Jadi bisa diolah di kabupaten terdekat. Kalau jaraknya dekat, gitu. Saya tahu di kabupaten di Sumatera Barat mungkin nggak akan terlalu dekat-dekat banget ya. Tapi kalau memang masih dekat dan memang ada dari desa itu paling dekat kabupaten lain yang punya IPLT, ke sana aja dulu, gitu. Jadi kita jangan lupa harus melakukan cek volume lumpur secara berkala. Itu yang perlu dilakukan, biasanya 6-12 bulan. Karena bisa aja sebelum 3 tahun, misalnya, karena kita kan tidak tahu ya bagaimana kondisi bakteri yang ada di tangki septik. Kita nggak tahu bakteri jenis apa yang ada di situ. Saya selalu bilang bahwa sebenarnya pengelolaan tangki septik itu banyak pakai doa juga gitu kan. Karena kita berharap gitu, bakteri-bakteri yang ada di situ bisa mengolah dengan baik. Nah, tapi kadang memang ada produksi lumpur yang mungkin luar biasa dari biasanya di saat-saat tertentu gitu. Nah, itulah gunanya, walaupun memang secara ideal cukup 3 tahun sekali, di saat-saat tertentu, jika kita melakukan 6 bulan sekali dan 12 bulan sekali ada pengecekan lumpur, mungkin ada yang perlu dalam 2 tahun gitu. Jadi kita bisa dahulukan seperti itu. Itu yang saya bilang adalah kita melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk meminimalisir dampak negatif dari jika tiba-tiba penuh tangki septiknya terus meluap, meluber. Karena nanti kan itu jadi repot ya, harus buru-buru cari
truk tinja, belum tentu truk tinjanya bisa ke sana hari itu juga gitu kan. Ya itu nanti akan menyebabkan ketidaknyamanan kepada warga dan mungkin jadi warga jadi mikir dua kali, apa iya nih saya mau pakai tangki septik saya jebol aja gitu, kembali lagi ke model cubluk gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi karena bukan hanya masalah dari bau dan apa, tapi masalah efek psikologis jangka panjangnya, orang jadi jadi saya nggak mau lagi ya pakai tangki septik. Nah itu yang harus kita jaga, persepsi baik masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi yang terbangun. Lalu juga kita contoh proses pengurasan ini disebut juga nih di tayangan kita. Yang pertama, nyedotnya pasti harus dari lubang kontrol, karena kan tangki septik ada lubang kontrolnya. Ya pastikan pasti nyedotnya dari sana. Nah, tapi sebelum menyedot, pastikan orang-orang yang menyedot menggunakan APD dan juga tidak ada api atau apa ketika kita dalam penyedotan. Karena waktu kemarin juga ada orang yang tewas itu karena ada yang ngerokok juga di dekat tangki septik. Mungkin orang bingung ya, kenapa sih di tangki septik bisa menyebabkan ada api atau apa? Karena di dalam pengolahan dengan menggunakan tangki septik itu kan anaerob. Nah itu bisa menghasilkan gas-gas yang tentu saja kalau bertemu dengan api bisa terjadi seperti ledakan-ledakan. Nah itu yang jadi bahaya, itu yang perlu diingatkan juga kepada masyarakat maupun kepada sedot tinja. Jadi mungkin nanti setiap 3 tahun sekali ketika disedot tinjanya itu penyedotan bisa didampingi oleh KPP. Nah itu juga salah satu servis yang bisa diberikan oleh KPP kepada masyarakat. Ketika penyedotan didampingi, dipastikan SOP-nya sudah benar gitu kan. Nah itu juga disebutkan kan, untuk tujuan pemeriksaan tidak boleh bagi yang tidak berkepentingan masuk ke dalam tangki septik. Ya lagian kayaknya nggak muat juga sih ya kalau misalnya mau masuk ke tangki septik gitu kan. Cuman memang jangan masuk ke tangki septik, karena memang ada loh di beberapa negara, mungkin bukan di Indonesia. Saya belum pernah ketemu di Indonesia ada orang yang masuk ke tangki septik terus ngeluarin lumpurnya secara manual. Tapi di beberapa negara lain, contohnya di Bangladesh, itu normal orang masuk ke tangki septik, dibersihin tangki septiknya secara manual. Dan tingkat kematian akibat orang masuk ke tangki septik itu karena menghirup gas H2S dan teman-temannya itu cukup tinggi. Mungkin bisa dicek coba di internet, itu saya nggak cuman mengada-ngada, itu benar ada terjadi gitu. Dan memang itu praktek yang lumayan sering dilaksanakan di Bangladesh dan di beberapa negara di Afrika. Alhamdulillah orang Indonesia kayaknya masih lebih sangat menjaga kebersihan, saya yakin gitu kan. Jadi nggak akan ada sih orang yang masuk ke dalam lumpur tinja gitu terus dikeluarin gitu kan ya, kecuali kalau terpaksa. Tapi itu mungkin terpaksa, tapi tidak akan ada praktek normal yang tiap hari melakukan seperti itu. Tidak mungkin ada yang mau, saya yakin. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu sekalian ada yang kayak gitu, nanti tolong dilarang ya gitu, karena itu sangat berbahaya itu. Lalu juga tadi saya bilang harus pakai APD, itu tidak lupa. Nah itu mungkin bisa dibikin checklist khusus saat penyedotan. Ada juga checklist khusus saat pemeliharaan berkala. Mungkin bisa dibikin sederhana kecil aja, kayak kalau misalnya Bapak Ibu sekalian suka makan di restoran, kalau lagi ke toiletnya suka ada kan di pintu toiletnya tuh yang di tembok ada checklist sudah dicek apa belum, ya mungkin bisa model-model seperti itu aja, sederhana seperti itu, yang bisa juga ditempel di tembok di pintu kamar mandi masing-masing. Lanjut. Nah yang perlu dibantu dalam KPP, yang perlu dibantu dalam penyiapannya, yang pertama untuk pengelolaan prasarana kita harus siapkan pedoman atau SOP. Jadi yang menyiapkan mungkin bisa KPP didampingi Bapak Ibu sekalian, karena nanti akan sedikit berbeda kalau yang bikin pedomannya Bapak dan Ibu sekalian bikinin terus dikasih, sama bikin bareng-bareng. Nanti bisa menggiring logika KPP dan juga menggiring rasa kepemilikan KPP terhadap SOP yang disusun bersama. Yang kedua, juga kita melakukan penyuluhan. Kalau dana sih ya udah pasti lah ya. Yang pengecekan tadi, bisa ada yang harian, ada yang mingguan, bulanan. Nah, apa saja yang perlu dicek harian dan lain-lain, itu juga perlu dibikinkan checklistnya, selain SOP-nya. Jadi, checklist itu diharapkan merupakan sebagai terjemahan dari SOP untuk bisa memastikan SOP yang disusun, dilaksanakan, dan dipatuhi. Juga yang terakhir, tidak lupa pemantauan efluent secara berkala. Namun untuk tangki septik memang tidak bisa dilakukan pemantauan efluent, karena sebenarnya habis tadi tangki septik dia keluar akan masuk ke bidang resapan juga. Nah itu tapi ini pemantauan efluent secara berkala adalah jika Bapak Ibu sekalian menggunakan bentuk IPAL gitu ya. Kalau tangki septik sih efluentnya masuk ke resapan. Jadi pastikan
resapannya itu ada. Itu salah satu lagi yang paling penting. Karena kita bisa mengecek effortnya secara berkala, kita harus pastikan bahwa resapannya itu ada dan tidak jenuh dan masih bisa menerima pori-pori. Kalau misalnya tanah yang ada di situ adalah tanah-tanah lempung, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Karena kalau tanah-tanah lempung yang misalnya rumahnya itu di area tanah-tanah yang permeabilitasnya rendah, kemampuan pori-porinya kecil sehingga tidak bisa banyak air untuk bergerak di sekitaran tanah itu kecil sedikit. Nah itu harus hati-hati karena kemungkinan dari tangki septik harusnya air kan keluar tiap hari ya. Misalnya tangki septik itu biasanya tuh waktu tinggal air limbah di tangki septik itu paling 1 hari, 2 hari atau berapa hari. Nah harus ketika dia keluar harus dipastikan bahwa ada jalan untuk air tersebut untuk terserap di tanah dan di pori-porinya. Kalau misalnya tidak ada atau sangat rendah, itu bisa jenuh dan udah penuh sehingga nanti tidak bisa cepat mengalir ke itu, dan itu nanti yang salah satu yang bisa menyebabkan meluapnya isi tangki septik. Itu sering sekali terjadi. Jadi pastikan bidang resapannya ada dan cukup luas. Lalu juga lanjut. Nah, ini hal-hal yang perlu dimiliki oleh personil KPP. Kalau tadi kita bicara pengetahuan teknisnya jadi penting. Nah, ini juga penting bahwa satu harus punya database. Penerima manfaatnya itu keluarga yang mana aja, pakai peta kalau perlu. Terus ada titik-titik di mana. Biasanya tuh kalau di desa kan ada tuh kan peta rumah-rumah di desa, madep kiri, madep kanan tuh. Saya berapa kali ke desa-desa ada semua. Nah, itu nanti letak tangki septik dan letak kamar mandi kalau bisa itu digambar juga di dalam peta tersebut. Nah, itu nanti di tempat KPP terus ada tuh kayak lembaran peta itu. Nah, itu nanti akan jadi data penerima manfaat juga, siapa pemilik rumah, siapa yang bisa dihubungi di rumah itu untuk bisa bertanggung jawab dan memberikan keputusan. Nah, itu jadi penting. Pengelolaan keuangan seperti saya bilang tadi, harus kreatif juga untuk bisa mencari sumber-sumber dana yang mana sih yang bisa kita manfaatkan tadi. Misalnya mau memperluas tugas menjadi mengelola sampah gitu kan sekalian, atau apa, memberikan servis pada masyarakat tadi untuk apa namanya cicilan penyedotan lumpur tinja, hal-hal seperti itu yang kreatif seperti itu jadi sangat penting karena untuk sanitasi pedesaan ini susah pasti akan untuk meyakinkan masyarakat untuk membayar. Juga partisipasi masyarakat harus bisa tadi mengengage masyarakat, merangkul masyarakat untuk bisa mau memelihara benar-benar, karena kalau tidak memelihara sendiri. Jadi mungkin perlu ditanamkan bahwa kalau memelihara itu bukan cuma untuk buat sendiri, tapi untuk seluruhnya di lingkungan tersebut. Lanjut. Jadi kalau anggota KPP-nya orangnya nggak suka bersosialisasi, terus juga nggak mau misalnya banyak ngobrol, jangan dijadikan bagian dari penyuluhan nanti. Kan ada yang tugasnya penyuluhan, jangan dikasih. Itu harus yang memang, terus jangan orang yang nggak disukain sama tetangga-tetangganya. Udahlah dia aja lah jadi anggota KPP, males. Nah, nggak bisa. Justru yang jadi anggota KPP harus orang yang disukain sama tetangga-tetangganya kalau bisa ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin kan nanti kan KPP-nya kan akan dibentuk setelah KSM lanjut jadi KPP. Nah, itu nanti mungkin bisa di encourage gitu ya, apa sih bahasa Indonesianya di encourage ya? Didorong orang-orang yang kira-kira potensial nih bisa merangkul teman-teman warga di sekitarnya. Karena itu nanti jadi penting juga gitu. Kalau saya sih biasanya kayak kalau misalnya kita apa nih? Pengurus RT, RW atau pengurus kelas dulu zaman sekolah, kalau orang yang nggak disenengin kan kita juga malas ya dengerin ya. Nah, itu jadi, dan mungkin misalnya dia butuh bantuan, KPP butuh bantuan, kalau memang bukan yang disenengin, nanti juga saya nggak akan mau tolongin gitu. Nah, itu jadi satu yang penting. Kita sebagai TFL, apalagi TFL pemerintahan pasti kan bisa membaca nih orang ini seperti apa, bisa membentuk KPP yang memang kompatibel gitu, KPP yang memang punya kemampuan untuk menjadi KPP. Lanjut. Nah, pemeliharaan itu ada sebenarnya 3 tipe. Nah, kita tuh pengennya akan berada di, kalau pemeliharaan prediktif mungkin kadang susah gitu kan ya. Kita pengen pokoknya mencegah, sebisa mungkin mencegah, kita harus memperbaiki. Gitu kan? Kan lebih mudah, katanya lebih murah ya. Lebih murah dan lebih mudah mencegah sebenarnya daripada mengobati kalau sakit. Ini juga sama, saya rasa untuk berbagai hal, daripada memperbaiki kerusakan, mendingan kita mencegah kerusakan. Itu aja sih intinya kalau dari saya. Lanjut. Nah, ini nih yang sering kejadian kalau misalnya dari foto tuh. Lemak gitu kan, ada lemak. Nah, kalau ini biasanya sih kalau lemak biasanya terjadi itu kalau ada dicampur sama
grey water. Sebenarnya nggak masalah, ada juga tangki septic yang didesain untuk masuknya grey water juga bareng sama black water. Jadi air dari drain WC gitu-gitu ya, yang di drain kamar mandi masuk ke tangki septic, ada juga yang desain tangki septicnya bisa. Cuman nanti harus rajin dalam mengecek problem terutama lemak dan endapan dan bau. Terus pastikan juga tutup bak itu harus rapat. Jadi orang itu nggak banyak yang ngeluh, aduh kok bau sih kayak gitu di bak kontrol atau apa. Mungkin itu biasanya nutupnya nggak rapat gitu, abis buka asal tutup gitu. Nah itu juga bisa jadi nanti gas-gas itu keluar gitu kan. Lanjut, dan pastikan ventilasi dari tangki septik kan ada lubang ventilasinya, itu tidak tersumbat apapun. Kadang nggak kepikiran tuh ke sana, karena itu kan lubangnya kecil ya. Mungkin ada nggak sengaja orang, atau misalnya kadang binatang atau apa bawa apa, atau misalnya batu masuk atau apa. Kadang kita nggak makanya lubang ventilasi yang ada di tangki septik harus rajin dicek juga. Itu yang sering kelupaan. Orang cuma ngecek bak kontrol, lubang ventilasinya tolong dicek juga. Mungkin lanjut. Kayaknya masih umum-umum aja. Kita jangan lupa bahwa tugas Bapak Ibu sekalian, saya tahu bukan Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan pengelolaan, tapi saat ini tanggung jawab utama Bapak Ibu sekalian adalah meyakinkan masyarakat dan membekali masyarakat dengan ilmu yang tepat untuk bisa melakukan pengelolaan terhadap prasarana yang nanti Bapak Ibu sekalian dampingi pembangunannya, yang sekarang sedang di tengah jalan ya Bapak Ibu sekalian, agar dapat berfungsi dan berkelanjutan sampai lebih dari 20 tahun ke depan. Mungkin sekian dari saya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya jika ada ingin yang didiskusikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri Indiani yang telah sudi membagi pengalaman ke acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada TFL sekalian atas partisipasi aktif selama berdiskusi langsung. Kepada rekan-rekan TFL, kita beri aplaus kepada narasumber. Kepada rekan-rekan TFL yang tergabung pada grup 3, dengan telah selesainya penyampaian materi pada sesi akhir ini, maka pelatihan untuk grup 3 kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada rekan-rekan TFL untuk mengisi lembar evaluasi, mengikuti post tes pada link yang sudah dibagikan. Terima kasih, Bu. Iya. Tugas aku ngapain? Udah ya? Udah. Oh iya. Ada Ibu. Iya, Ibu. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Disebutkan nama ya Bapak. Saya Ibu, ini yang Rizal Ibu, dari Samaran. Pasaman Barat dengan Pak siapa? Yan Rizal Bu. Yan Rizal ya Pak ya, TFL teknis Pak. Ya, oke. Ya, betul Bu. Tadi di sesi pagi tadi Bu, kita kan ada mendengar bahwasannya direktur ini kan udah ganti nih Bu. Direktorat Sanitasi namanya Ibu ya. Betul Pak. Ya. Jadi apakah ada kemungkinan pengembangan tahun-tahun ke depannya atau gimana nih Bu? Gimana? Sanitasi ini Bu. Oh, kalau kita ini Pak, namanya aja yang ganti Pak. Ya. Tapi lingkup kerjanya masih ngurusin L5 dan sanitasi. Bahkan target kita di rencana untuk tahun 2020 sampai 2024 cukup tinggi Pak. Jadi kita masih sebenarnya kalau Bapak dan teman-teman tidak perlu khawatir bahwa kita tetap akan menjalankan, terutama sanitasi padat karya ini kan karena untuk mendukung program percepatan penanganan stunting. Jadi untuk tahun depan kita pun sudah merencanakan akan tetap melaksanakan program seperti ini untuk masyarakat Pak. Oh gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Bu. Iya Pak. Ini satu lagi Bu. Ini mengenai apa nih Bu? Mengenai perawatan ini bukan? Itu kan kebiasaan masyarakat itu kan memang safety kan besar itu Bu. Halo Bu. Iya gimana Pak? Silakan lanjutkan aja pertanyaannya. Kebiasaan dari masyarakat itu kalau mereka membuat safety kan besar itu apanya Bu,
volumenya Bu. Ya. Mungkin 2 gitu kan. Sementara kan kita kan kecil gitu, bukan standarnya sekian gitu kan. Cuman yang jadi kendala bagi kita ini Bu, ini cara memberi penjelasan kepada masyarakat ini bahwasanya tangki yang kita bangun ini walaupun kecil, tapi sesuai dengan apa ya istilahnya Bu, dengan sistem pengolahannya bagus gitu kan. Jadi yang kita tanyakan itu kan ada media biobolnya gitu Bu. Iya. Jadi bagaimana sistem kerjanya itu Bu? Jadi kita pun bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya walaupun tangki kita bangun ini kecil, ya kan, tapi bisa berfungsi dengan baik gitu Bu. Dengan sistem yang ini Bu. Iya Pak. Jadi kan sebenarnya kan ini tangki septik kita itu kan sudah sesuai dengan standar SNI ya Pak ya. SNI tangki septik ya Pak, Standar Nasional Indonesia untuk tangki septik ya Pak ya. Jadi itu salah satu alasannya gitu Pak ya, bahwa memang standar nasional seperti itu. Nah sebenarnya Pak, kan nanti kan di mana ya? Di sininya ada media-media gitu kan Pak. Nah bedanya dengan yang nggak ada media. Nah kalau yang nggak ada media Pak, kan air masuk nih Pak ya, air masuk nih. Nah, si bakteri-bakteri yang saya bilang tadi untuk membantu kita dalam menguraikan zat-zat organik yang harus diuraikan itu kan Pak, biar air yang keluar udah lebih bersih, itu cuma ada ngambang-ngambang di sini Pak. Jadi kadang pas air datang ketemu, kadang enggak gitu Pak. Kebayang nggak Pak? Jadi belum tentu air yang masuk itu ketemu bakteri yang benar-benar kita inginkan. Nah, dengan bantuan ada biobol-biobol itu Pak, bakterinya itu udah pasti ada nempel di permukaan-permukaan biobol itu Pak. Jadi pastinya air limbah domestik kita tuh ketemu sama bakteri-bakteri yang kita mau, dan dia akan memakan. Jadi sebenarnya intinya tuh bakterinya butuh makan. Makannya itu biasanya karbon Pak. Ya mirip-mirip kita lah, gula Pak. Manusia itu kan makannya karbohidrat sama gula. Dia juga sama yang dimakan itu. Nah dia itu nanti akan hidup di sini, nempel-nempel di sini. Jadi udah pasti dia nempel-nempel. Jadi kayak makanan, Bapak bawa masuk makanan. Nah, Bapak udah pastinya ada orang yang mau makan. Jadi pas keluar udah tinggal sedikit makanannya, udah nggak bersisa. Nah, sementara kalau ini kan Pak, Bapak mau bawa makanan yang banyak kasarnya. Kalau bilang ke masyarakat, belum tentu ada yang makan karena kita nggak tahu di dalamnya ada apa enggak gitu Pak. Nanti jadi bisa aja makanannya keluar lagi tuh segitu banyak gitu Pak. Mungkin sesederhana itu kali ya Pak ya. Jadi intinya gitu Pak. Gimana Pak? Jadi biobol ini justru dia memastikan ketersediaan bakteri yang akan memakan zat-zat organik yang masuk ke dalam tangki septik gitu. Kalau di sini belum tentu ketemu. Hanya mungkin ada yang ketemu, ada yang enggak. Gitu Pak. Dan itu yang menyebabkan juga kita bisa areanya lebih kecil, nggak usah terlalu besar gitu. Karena sebenarnya Pak, tangki septik mau besar mau kecil gitu kan, sebenarnya nanti itu kan waktunya di situ gitu. Kalau sebenarnya tangki septik besar, tapi dia besar cuma dengan resapan gitu kan. Nah itu juga kan sebenarnya tidak memastikan gitu. Yang utama itu adalah kontak antara yang masuk, air limbah yang masuk, black waternya, dengan bakteri-bakteri yang ada di dalam tangki septik. Itu tadi juga kenapa kita nggak boleh pakai zat-zat kimia berbahaya dimasukin ke kloset. Kenapa? Karena dia bisa mematikan ini. Nanti dia mati, makin nggak ketemu. Jadi yang masuk nggak ada yang makan Pak. Makanan masuk misalnya berapa kilo makanan masuk, keluar lagi semua makanannya karena bakterinya udah mati. Mungkin seperti itu Pak. Itulah Pak yang artinya sistem pengolahan ini kan kita kurang paham. Iya Pak. Ya kan. Jadi sementara masyarakat ini kan kalau kecilnya cepat penuh katanya. Itu. Nah, gini Pak. Jadi tangki septik itu disedot, tangki septik itu nggak akan pernah penuh Pak. Kalau misalnya lumpurnya disedot, jadi intinya kita penyedotan itu bukan masalah penuh apa enggak Pak. Jadi gini Pak, ini kan tangki septik nih ya. Nah sebenarnya ini tuh ruang lumpur Pak, didesain Pak. Kalau misalnya menghitung, ini tuh desain untuk ruang lumpur. Jadi kalau yang disedot pun sebenarnya disedot tuh cuma yang di sini doang Pak, lumpurnya doang. Bukan airnya, karena airnya sebenarnya kan masuk terus keluar. Asal di sini tanahnya bisa menyerap air. Yang saya bilang tadi seringkali kadang ini bukan tanah, misalnya dia ketemu beton, baru jarak berapa, airnya belum bisa meresap. Jadi kan sebenarnya masuk
keluar dia meresap gitu kan Pak ya. Yang disedot itu bukan untuk mencegah penuh, itu yang seringkali orang lupa. Dipikir itu sedot itu karena udah penuh. Tangki septik itu akan selalu penuh. Karena kan tiap hari ada air masuk, ada air keluar. Mirip ya kalau Bapak bikin ya biasa aja, masuk air gitu kan, penuh, keluar. Tiap ada yang masuk pasti ada yang keluar, karena dia akan selalu penuh kan. Kalau dibilang tangki septik penuh itu tangki septik itu selalu penuh. Cuman dalam pengolahan lumpur tinja itu lumpurnya jangan sampai melebihi dari ini ruang lumpur. Karena apa? Jadi gini, kan kita masukin nih air gitu kan ya, volume tertentu gitu kan. Nanti ada yang masuk. Dia kita udah perhitungkan di ruang yang kecil tadi berapa sih dia diam di dalam situ? Biasanya 1 atau 2 hari. Kalau lumpurnya udah segini, bayangin nggak? Udah lebih dari separuh nih. Yang tadinya di dalam sininya bisa sampai 1 atau 2 hari ya, jadinya cuma setengah hari. Kasarnya gini Pak, Bapak dikasih ke nasi bungkus ya Pak ya. Nasi bungkus 2 bungkus gitu. Bapak 1 bungkus lah. Bapak biasanya butuh waktu buat makan 30 menit. Ya kan? Sama. Si bakteri dikasih waktu buat makan harusnya 2 hari Pak. Ya kan? Untuk bisa menghabiskan si nasi bungkus tadi lah kasarnya. Tapi sekarang Bapak saya kasih waktu cuma 10 menit. Padahal Bapak tuh nggak bisa merubah kecepatan makan Bapak. Misalnya Bapak memang cuma bisa makan gitu aja kecepatannya. Itu yang bakteri lakukan. Dia cuma bisa makan kecepatannya sama terus Pak. Jadi yang kemakan kalau cuma punya waktu 10 menit, yang kemakan cuma 1/3 nasinya kan. Nah yang 2/3 keluar lagi deh. Karena apa? Karena space-nya, areanya udah kepenuhin sama lumpur. Itu Pak, yang kalau secara sederhana Pak. Jadi memang sebenarnya ketika kita nyedot tinja itu bukan karena tangki septiknya udah penuh, tapi karena memang lumpurnya sudah melebihi dari ruang lumpur. Itu yang mungkin perlu dijelaskan. Memang perlu diluruskan kesalahan-kesalahan kaprah dalam persepsi. Jangankan di desa Pak, di kota, teman-teman saya aja itu banyak yang nggak tahu Pak. Saya sering kok ditelepon teman saya, cuman gara-gara soal tangki septik. Ini saya beli tangki septik, kok tangki septik saya luber. Tangki septik emang harus begini ya? Itu sering Pak, saya Pak ditelepon sama teman-teman sekolah dulu, teman SMA gitu, banyak yang nanya ke saya. Nah itu karena pemahamannya tidak pas gitu terhadap ini. Ini kalau penuh disedot, jangan disedot itu sebenarnya bukan karena penuh, tapi karena ruang lumpurnya sudah banyakkan lumpur. Kalau sampai meluap tuh ya, luber ya, tapi bukan lumpur yang luber, itu pasti ada yang salah entah di outlet, entah di resapannya. Coba cek ke sana. Atau ada pipanya salah belok kadang, naruh pipa keluaran itu salah. Itu sering terjadi, makanya pastikan outletnya itu benar, bidang resapannya itu benar. Nggak akan terjadi meluap, begitu Pak. Dan nggak akan dan tangki septik itu selalu penuh. Itu aja yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tangki septik itu selalu penuh, karena pasti ada airnya terus, karena air masuk keluar. Dan lumpur ini tuh pun bukan lumpur, maaf ya, tinja gitu kan ya. Masuk kan biasanya kan ada, aduh maaf ya, tinja gitu kan ya. Masuk bareng sama air-air pipis itu bukan berarti tinjanya langsung plong ke bawah, bukan. Lumpur ini tuh, jadi kalau bakteri makan organik-organik yang ada dari air limbah kita, itu makanannya hasilnya adalah, jadi bisa dibilang si lumpur itu adalah tinjanya dari bakteri. Jadi hasil pengolahan terhadap yang dia makan itu jadinya lumpur, dan itu sebenarnya lebih aman dibuang ke lingkungan. Itu aja mungkin ya Pak ya. Harusnya ini bukan di kelas ini sih, harusnya tuh di kelas, ada kelas apa tuh ya untuk perencanaan ya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti memang harus dapat disedot Bu ya? Apa Pak? Memang harus dapat disedot Bu ya? Iya betul Pak. Jadi harus disedot itu karena tadi ruang lumpurnya ya Pak ya, menjaga agar ruang lumpur tetap, sehingga area untuk pengolahan area jadi kenapa harus dilumpur? Jadi agar volume air dalam tangki septik tetap, kan nanti masuk keluar tetap, tidak terganggu dengan volume lumpur. Sama lah kalau kita ngomongin saluran drainase. Kadang kalau misalnya saluran drainase dia kan bisa ngalirin air ya. Kalau bisa dia bersihkan sebanyak yang kita harapin. Kadang kalau di lingkungan banjir Pak, gara-gara apa?
Gara-gara setengah volume saluran drainasenya keisi lumpur. Nah, itu gitulah Pak. Sama ke sana. Gitu ya Pak ya. Semoga sedikit membantu Pak menjelaskan. Oke. Jadi minimalnya bisa kami berapa tahun itu Bu? Ini yang terakhir yang pertanyaannya Bu. 3 tahun sekali Pak. 3 tahun sekali. Iya Pak. Minimalnya ya. Iya. Nanti misalnya orang bertanya dari mana, Bapak bisa sampaikan ada peraturan menteri tadi Pak yang saya bilang nomor 4 tahun 2017. Peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2017. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sekalian nih ada 30 orang di kelas ini semua nanti punya ya Permen PU nomor 4 tahun 2017. Bukan hanya untuk mendampingi tahun ini, tapi juga menjadi bahan bacaan untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian untuk nanti dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ya, jika nanti mendampingi dimanapun, kegiatan apapun terkait air limbah domestik, bisa mengacu kepada Permen itu, nomor 4 tahun 2017. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya Pak Yan Rizal atas pertanyaannya. Ada penghapus nggak? Penghapus punya nggak? Gue salah nyentreng nih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh nih, izin bertanya Bu Asri. Ya boleh Pak, jangan minta izin Pak. Tadi kan saya tawarin mau nanya. Untuk sebagian di kalangan masyarakat, ada yang beranggapan bahwa memasukkan ikan lele ke dalam tangki septik merupakan salah satu bentuk pemeliharaan. Apakah itu dibenarkan? Asal lelenya jangan Bapak makan aja ya Pak ya. Jangan dimakan. Yakin nggak itu lelenya nanti nggak dimakan? Sebenarnya lele itu kan salah satu ikan yang terkenal mampu memakan ya. Dia tuh suka makan-makan kotoran gitu kan. Hobinya justru jadi gitu sama. Dia lapar biasanya gitu kan. Nah tapi dia orangnya nggak pilih-pilih makanan gitu. Jadi makanan buat dia cuma mungkin ada enak sama enak aja. Enak banget gitu kan. Nah jadi menurut dia tuh yang kotor-kotor itu enak, jadi dia banyak makan. Memang itu lumayan membersihkan gitu kan, tapi kan itu tangki septik kan harusnya kedap ya. Ventilasi aja kecil, nanti mati juga lele itu. Kayaknya nggak mungkin deh lele itu bisa. Jadi sebaiknya sih jangan Pak, karena kasihan lelenya gitu ya. Kita kok kayak kejam banget sama lele gitu ya, disuruh ditaruh di tempat yang tertutup rapet, ventilasinya kecil banget. Ventilasi kita kan paling cuma segede gini nih, segede berapa sih pipa 4 inci paling? 4 inci tuh 10 cm paling gitu kan. Sepertinya tidak cocok ya Pak ya. Cuman memang nanti misalnya beda lagi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian punya kolam-kolam penampungan gitu ya. Misalnya habis dari IPAL terus dari tangki septik resapan, terus mungkin nanti mau modelin ke kolam-kolam yang pakai tanaman-tanaman itu, habis itu mau dikasih lele ya silahkan. Tapi kalau dalam tangki septik kayaknya nggak mungkin. Gimana bisa hidup dia orang itu kan? Oh iya, proses di dalam tangki septik itu anaerob. Anaerob itu tanpa oksigen. Kalau ada oksigen yang masuk, itu bisa mengganggu pengolahannya, karena pengolahannya secara anaerob. Itu kenapa orang suka ada yang mati kehabisan udara di dalam tangki septik yang saya bilang tadi, di beberapa negara yang suka ada orang yang bekerjanya kasihan banget, dia harus terpaksa menguras tangki septik secara manual gitu kan. Nah itu banyak yang meninggal juga karena kekurangan oksigen. Jadi jangan ya Pak ya. Mungkin disampaikan bahwa ini harus anaerob. Kalau tidak anaerob, nanti pengolahannya tidak berjalan dengan baik. Gitu aja mungkin. Ada lagi pertanyaannya? Saya di ini video gini jadi kayak penyiar radio. Izin bertanya Bu Asri. Saring Bu, apakah limbah ini bisa diolah oleh masyarakat jadi sesuatu yang bernilai ekonomis? Kalau sampah mungkin bisa langsung kelihatan ya bernilai ekonomis. Kalau air limbah sepertinya sulit kalau untuk langsung. Mungkin yang bisa dibernilai ekonomis itu kalau sudah diolah lumpurnya. Lumpur yang hasil diolah di IPLT itu mungkin bisa bernilai ekonomis karena bisa dijadikan pupuk untuk tanaman non pangan. Itu juga saya kasih catatan bahwa kalau mau menggunakan ulang atau misalnya mau memanfaatkan lumpur tinja hasil pupuk hasil olahan lumpur tinja yang dari instalasi pengolahan lumpur tinja, jangan digunakan untuk tanaman pangan. Karena kita mungkin masih ada, mungkin kalau namanya bakteri bisa ya itu dimatikan dengan pemanasan karena kan composting. Tapi masih ada namanya telur-telur cacing, jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu sekalian tidak merasa cacingan, kita nggak tahu di tetangga atau di orang lain yang menghasilkan itu ada cacingnya, ikut terbawa ke dalam IPLT.
Dan cacing itu biasanya telur cacing itu telurnya ya, itu lebih tahan banting gitu. Dia bisa tahan sampai udah dipanasin juga masih tahan. Walaupun sudah dikeringin, biasanya kan lumpur tinja itu kan kalau lumpur yang dikeringin terus dikompos gitu kan, nantinya itu kan biasanya udah kering banget tuh ya, dengan pemanasan panas yang terik gitu kan. Nah itu juga banyak yang menurut penelitian belum mati lumpurnya. Jadi mungkin jawaban singkatnya sih belum ada yang bisa kalau dalam masih menggunakan tangki septik. Beda lagi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang sudah lebih tinggi teknologinya. Misalnya dipakai yang aerasi terus ada desinfeksinya. Airnya mungkin langsung bisa dipakai lagi buat siram-siram tanaman di rumah. Gitu kan? Tapi kalau masih dalam skema pedesaan seperti ini yang masih menggunakan jenis tangki septik, sementara belum bisa. Kalau yang udah skala kota yang menggunakan teknologi lebih tinggi, bisa digunakan kembali airnya untuk di reuse. Seperti itu Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan kembali, paling pupuk yang dari IPLT nanti diminta aja secara gratis gitu. Boleh mungkin gitu kan. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Salam dari Sumbar Bu. Ya, salam juga dari Jakarta Pak. Izin bertanya Bu, seandainya kalau tidak ada sedot WC di lokasi setempat, bagaimana cara pengurusannya ya? Bagaimana cara pengurusannya adalah tadi kita lihat dulu. Sebenarnya pertama, Bapak Ibu sekalian cek dulu ya sekarang nih di Kabupaten Bapak Ibu sekalian dampingi itu ada nggak IPLT? Kalau belum ada, mungkin bisa diadvokasi ke Bapeda dan juga ke dinas terkait untuk membangun IPLT karena toh masih ada waktu. Paling kan pengurusan terdekat itu di tahun 2023. Masih bisa bikin desainnya dulu tahun depan. Kalau dia mau merencanakan tahun depannya minta dibangunin sama PU bisa pakai dana DAK juga bisa nanti Pemda suruh cari dana sendiri. Tapi kalau untuk urgent perlu, makanya tadi coba cari kabupaten kota terdekat yang punya pengolahan lumpur tinja. Contoh, kalau saya nggak salah ingat dulu, kalau kota, saya lupa ya, Payakumbuh atau kota Solok, itu punya IPLT yang digunakan sama kota sebelahnya. Itu juga ada. Jadi seperti saya bilang tadi, bisa mencari kota terdekat atau kabupaten terdekat yang punya IPLT. Itu masih bisa. Yang penting ada sedot tinja. Dan juga, oh iya saya lupa tadi sampaikan, jangan lupa kepada KSM, nanti kan kayak KPP, kan bisa nanti KPP tuh yang paling tahu kan penyedot tinja. Pastikan truk sedot tinja yang menyedot tinja di tempat menyedot lumpur tinja di tempat yang di KPP tersebut kelola itu membuang lumpur tinjanya di IPLT. Seringkali kan tukang sedot tinja itu nggak buang lumpur tinjanya di IPLT. Ada kabupaten kota yang tukang sedot tinjanya sampai banyak banget puluhan gitu, tapi nggak ada IPLT-nya. Nah bingung kan dibuang kemana? Nah banyak yang dibuang di sawah, di kebun. Nah nanti salah satu yang harus kita lakukan adalah pastikan, ditulis di SOP-nya KPP ya, pastikan itu di SOP KPP harus ada tuh. Pastikan bahwa yang menyedot lumpur tinja di tempat kita membuangnya ke IPLT untuk diolah. Jadi mungkin sementara Pak kalau belum ada di kabupaten kota Bapak, karena saya yakin ini kayaknya di Pasaman Barat sama Pasaman belum ada, itu bisa coba cari kabupaten kota terdekat yang sudah punya IPLT atau yang dalam waktu dekat 2 tahun ke depan mau membangun IPLT. Bisa ditanyakan ke Pemdanya atau bisa tanyakan juga ke teman-teman di provinsi Pak, di Balai PPW yang mengontrak Bapak Ibu sekalian, kontrak Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana rencana pengelolaan lumpur tinja di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Mungkin karena udah siang nih ya, habis makan siang. Semoga tetap semangat Bapak Ibu sekalian, karena hari ini masih sampai jam 5 sore ya, kalau saya nggak salah ya. Ada lagi yang ingin menanyakan? Pokoknya yang paling utama adalah kita harus mendorong calon KPP maupun calon pengguna, jadi masyarakat pengguna infrastruktur, untuk selain melaksanakan pengelolaan dengan baik, juga utamanya adalah kreatif dalam mencari aktivitas-aktivitas yang terkait sanitasi yang bisa dijadikan sumber pendanaan Bapak Ibu sekalian, mereka dalam pengelolaan di KPP. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya lihat di sini ada penghapus ya.
Oke. Tadi pertanyaan dari siapa aja ya? Coba dilihat Mas, tadi pertanyaan dari mana aja? Hah? Saya mau balik nanya. Saya bingung juga, kasian juga kalau ditanya. Nggak ada yang mau nanya nih, benar, daripada saya balik tanya, gitu kan? Atau udah jelas semua ya? Semoga jelas ya. Langsung nih abis ini langsung bikin list apa aja nih ya kira-kira yang mau saya kasih tahu ke KSM dan KPP gitu kan? Boleh. Coba Mas, tadi saya mau lihat tuh nama-nama yang nanya. Nggak kebaca lagi. Siapa tadi, dari mana tuh? Biar dicatat. Ella, Ibu Ella. Dari mana tuh? Solok. Oh ya, terus Bapak Dasril. Dari mana tuh? Oh, dari ini yang nanya ya, sama dari ini. Samat lagi. Yosep Kurniawan. Iya Bu, silahkan Bu, sebutkan nama ya Bu. Ya, selamat siang Bu. Yosep nggak ada yang namanya, ada Yosep. Ini Yosep. Ada. Selamat siang Bu Asri. Iya, siang, dengan Ibu siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Yolanda Anissa Putri dari Kabupaten Solo Bu. Ya. Ini Bu, mau nanya mengenai anggota KPP kelompok pembiayaan manfaat. Tadi Jumis kemarin nggak dituangkan untuk pembuatan rekening KPP dan disimpan juga nggak diminta. Apakah itu wajib Bu dibikin buku rekeningnya atas nama KPP? Rekening KSM kan ya? Untuk iuran KPP itu perlu dibikinkan buku rekeningnya nggak Bu? Jadi gini Bu, kan kalau rekening kan yang utama dibukakan kan KSM ya, karena kan untuk pencairan dana ya Bu ya. Nah untuk KPP itu nanti tergantung dengan kesepakatan di sana gitu kan. Kalau memang misalnya KPP-nya masih mau pakai rekening yang kemarin sudah dibuka, kan nanti kan ada penyerahan dari KSM ke KPP tuh, ya kan? Ada penyerahan asetnya ke KPP, ada penyerahan macam-macam KPP. Nah itu kan bisa aja rekening yang udah ada itu diserahkan ke KPP untuk dilanjutkan misalnya Bu, ya kan? Tapi bisa juga, gimana? Bisa juga kalau emang ngerasa nggak perlu rekening, mau uangnya dipegang aja gitu kan, ditaruh di bawah bantal gitu Bu, atau ditaruh di brankas di rumahnya siapa gitu kan, bendaharanya, bisa juga. Tapi sebenarnya intinya itu tergantung kebutuhan gitu kan. Saya rasa sih memang idealnya ya zaman sekarang ya, uangnya disimpan di rekening gitu kan ya Ibu ya. Nah nanti dicek aja dulu apakah ada kemungkinan menggunakan rekening yang sudah terbuat gitu kan. Yang kemarin buat pencairan 40-30-30 itu Bu, kalau masih bisa pakai itu ya silahkan gitu. Makanya di Juknis nggak diatur khusus gitu, karena memang itu sangat fleksibel tergantung kebutuhan KPP nanti gitu ya Bu ya. Bisa aja KPP-nya saya mau punya 3 rekening gitu kan, rekening buat kalau nerima uang, terus nanti dia pindahin ke rekening buat ngeluarin uang, walaupun ribet ya. Nanti uangnya habis buat administrasi tiap bulan. Apalagi administrasi sekarang mahal tuh di bank, ya kan Bu ya? Nah gitu Bu, nanti coba aja apakah sudah bisa dilanjutkan, dicek aja dulu Bu. Kalau bisa kan nggak perlu buka baru ya, karena toh juga orang-orangnya di situ lagi gitu kan nanti ya. Gitu Bu. Iya sama-sama. Ya. Ini ada lagi yang nanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Agus Fikar, saya catat dulu nih. Pasaman Barat, ya Agus Fikar ya, bertanya. Pertanyaannya, KPP dibentuk untuk mengontrol dan memelihara infrastruktur yang dibangun, sedangkan yang dibangun tangki septik individual dan masih diperlukan KPP Bu. Apalagi KPP meminta iuran. Nah, berarti ini saya nanya Pak Agus tadi mendengarkan nggak waktu saya menjelaskan? Saya tadi sudah mengangkat isu ini Pak. Saya tadi sudah bilang bahwa nanti akan ada berat juga. Misalnya ada sekali kebingungan KPP ini mau ngerjain apa tadi saya bilang. Tapi
Tapi sebenarnya kan kita tentu saja masyarakat tidak bisa dibiarkan untuk mengelola sendiri-sendiri saja, karena ini kan nanti kita ingin bicara keberlanjutan. Dan ternyata dalam mengelola itu kan pasti kan masyarakat perlu tetap dibimbing dan dibina. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yang memang saya rasa perlu dikoordinir, seperti tadi pengurasan berkala, pengecekan terhadap bak kontrol, lalu juga pengecekan terhadap ventilasi dari tangki septik, dan juga harus ada tim yang memang memastikan 50 tangki septik dan kamar mandi yang dibangun tadi akan berkelanjutan Pak penggunaannya gitu. Jadi kalau mau saya untuk mencegah kerusakan dan lain-lain gitu kan, jika hanya diserahkan kepada pemakai gitu kan, belum tentu orang itu standarnya sama Pak. Kayak kalau di rumah saya Pak, rumah saya catnya udah jelek banget Pak, udah 8 tahun tuh saya nggak cat gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya kalau itu distandarkan itu rumah saya udah tidak layak lagi, harus dicat ulang misalnya gitu. Tapi menurut saya itu nggak perlu, karena buat saya yang paling penting saya punya tangki septik yang bagus dan air limbah saya diolah misalnya gitu. Nah ini sama kayak ini dalam pengelolaan sanitasi. Bisa aja menurut saya ya kayak tadi Pak, ada orang-orang yang menurut saya sih yang penting WC saya wangi, makanya saya mau pakai karbol tiap hari 1 botol di kamar mandi saya, walaupun boros banget ya, karbol 1 botol gitu tiap hari. Bisa aja dia pengen begitu. Ada orang yang bilang, oh saya nggak perlu deh itu dibersih-bersihin, biarin aja itu kamar mandi saya lembab-lembab dikit nggak apa-apa, enak bau-bau lumut gitu, segar gitu kan, kayak di alam terbuka gitu kan, rasanya mirip-mirip gitu kayak kalau kita di sungai gitu. Nah kita mengharapkan tidak seperti itu. Kita mengharapkan bahwa infrastruktur yang terbangun itu nanti akan akan memiliki kondisi yang sesuai dengan standar kesehatan yang baik. Nah itu tidak bisa hanya dikelola oleh masyarakat pribadi, harus ada yang kontrol tadi yang saya bilang. Disitulah guna KPP. Gitu. Juga tadi kan banyak lagi yang bisa dikerjakan tadi. KPP itu harus bisa memicu terus pola hidup bersih sehat dari masyarakat. Jadi kita bicara KPP jangan cuma sekedar yang saya bilang tadi, melihara tangki septik sama WC-nya. Tapi kita harus melihat lebih luas daripada itu Bapak dan Ibu sekalian, yaitu pengelolaan sanitasi di lingkungan desa tersebut. Misalnya kita bicara bukan cuma rumah dia kan gitu. Kalau rumah dia mencemari lagi lingkungan, tetangganya juga kecemarin gitu loh. Nah, tapi kita kadang-kadang sebagai pemilik pribadi nggak mikir ke sana gitu. That's why kita harus punya satu kelompok yang memang untuk mengingatkan hal tersebut, sehingga kenyamanan lingkungan tadi, ya kan, kesehatan lingkungan tadi terjaga oleh diri masing-masing maupun oleh lingkungan bersama-sama. Jadi ke sana gitu kita arahnya. Nanti kita bicara juga ya tadi, bisa saja tadi dia membantu. Karena kita ada kewajiban kan disedot tinja 3 tahun sekali gitu. Kalau misalnya dia berat 3 tahun sekali bayar berapa ratus ribu, kan bisa ada namanya cicilan tadi. Nah itu bisa dikelola oleh KPP. KPP juga nanti bisa mengelola sampah. Juga nanti bisa mengelola misalnya pembersihan drainase bersama-sama. Jadi nanti akan bisa lebih luas gitu terkait hal-hal tersebut. Juga nanti misalnya KPP bisa menawarkan servis-servis yang orang mau lakuin. Misalnya, aduh saya nggak mau tuh bersihin bak kontrol gitu kan. Saya malas tuh megang yang jorok-jorok gitu. Apalagi saya tiap hari harus kerja ke luar gitu kan, nggak bisa tiap hari nih. Apalagi misalnya bapaknya gitu kan, ibunya nggak mau, saya nggak mau, pokoknya biar bapak aja. Terus bapaknya juga udah capek gitu, atau kerjanya Senin sampai Minggu gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Bisa servis itu diserahkan ke KPP. Nanti iurannya kan misalnya ada servis tambahan, bayar tambah. Makanya tadi kekreatifan dari teman-teman di KPP, terutama bagian dana usaha, jadi kuncinya. Itu juga tugas Bapak Ibu sekalian untuk dapat membentuk opini. Nah itu satu lagi. Tugas Bapak Ibu sekalian, terutama TFL pemberdayaan, untuk membentuk opini kepada masyarakat bahwa memang KPP ini dibutuhkan. Karena kalau dilihat memang dibutuhkan gitu. Sama kayak memang di Indonesia ini jarang gitu ya orang yang mengontrol sanitasi ke rumah-rumah gitu. Sebenarnya di negara-negara lain, bahkan kayak di Malaysia atau di mana, ada gitu orang yang mengontrol kualitas bukan hanya rumahnya gitu ya, kan sama ini kan kita selalu bicara rumah tuh kan ventilasi gitu kan ya, lantai atau apa gitu kan, udara, sanitasi tidak gitu. Nah itu sebenarnya ini kontrol, tapi kita tidak meminta kontrol dari pemerintah atau dari yang jauh-jauh gitu. Kontrol dari lingkungan sendiri untuk kesehatan bersama. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, Bapak apa Ibu tadi ya? Bapak ya, Bapak Agus Pikar. Ada lagi yang mau bertanya? Semoga tadi cukup menjelaskan. Ada lagi nih Bapak dari Bapak Rianto Sitorus ya, Pasaman. Coba saya cek Pasaman. Oke.
Pertanyaannya, apakah boleh kita menambahkan bakteri pengurai ke dalam tangki septik untuk mempercepat pengurasan tinja? Satu, bakteri pengurai. Tergantung nih, Bapak bilang ini ya, bakteri-bakteri yang bikin tidak perlu disedot. Itu kan ada ya? Bikin nggak disedot. Coba hati-hati Pak, karena saya malah khawatir. Kalau tidak terbentuk lumpur, seperti yang saya bilang tadi kan, lumpur itu ibaratnya kalau bicara bahasa orang awam apa gitu ya yang bisa kita analogikan adalah bagaikan buang air besarnya si organisme. Jadi habis dia makan tadi, jadi si tinja dari kita, terus buang air kecil kita gitu kan, apa yang dari sama air yang dari kloset itu anggap aja makanan. Terus di dalam ada apa? Mikroorganisme yang makan gitu kan ya. Nah, lumpur itu adalah apa namanya? Lumpur itu adalah sisa makanan ampat ya, itu saya bilang tadi, buang air besarnya si organisme lah kasarnya kalau dianalogikan. Saya juga susah nyari analogi yang pas. Kebayang nggak kalau dia tidak terbentuk? Berarti dia selama ini nggak buang air besar. Jangan-jangan nggak ada bakteri yang hidup sampai nggak kebentuk lumpur. Itu juga perlu dikhawatirkan tuh. Karena saya selalu khawatir tiap yang dijual apa namanya untuk WC jangan mampet gitu kan. Nah saya bingung gitu, itu apakah memang dia membantu gitu, apakah dia sebenarnya cuman biar lemak-lemak aja dihancurkan gitu. Jadi mungkin ada baiknya kita jangan menggunakan tambahan-tambahan yang memang belum teruji atau misalnya tidak jelas dari mananya asalnya gitu kan. Kita coba aja secara alami. Karena sebenarnya yang penting dia dapat makanan, terus dia bisa ini kita sedot secara berkala, saya rasa itu cukup aman. Gitu. Jadi kita perlu khawatir kalau ternyata jadi, oh gara-gara saya tambahin ini nggak perlu ada yang disedot nih. Kan nanti kan setiap 6 bulan atau 12 bulan kan dicek tuh ya. Lewat lubang kontrol kita cek udah berapa lumpurnya. Kok lumpurnya nggak nambah-nambah? Itu bisa banyak faktor. Pertama, orangnya jarang buang air besar di rumah. Bisa aja dia cuma di rumah, cuman pipis juga jarang karena dia bangun mandi gitu kan. Terus buang air besar di kantor atau di tempat kerja gitu kan. Bisa juga orang jarang di rumah. Nah mungkin aja yang harusnya lumpurnya 3 tahun harus dikuras, ternyata belum gitu. Nah itu juga perlu diketahui tuh. Kalau aktivitas orangnya mungkin lebih jarang, ya misalnya ternyata kok ini nggak terbentuk-bentuk, terus ada panik. Jangan-jangan nih mati bakteri saya. Belum tentu. Jangan-jangan memang tidak melakukan aktivitas domestiknya di rumah. Bisa aja dia asik di kantor atau di mana dia semua dilakukan di sana. Yang di rumah cuman buang air kecil sekali gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah itu juga berefek itu gitu. Lanjut lagi, ada pertanyaan lain? Ada lagi nih dari Rizky Eka Putri dari Solok. Apa masyarakat mau menerima tidak mau melakukan penyedotan tidak ada alat penyedotan? Bagaimana solusi? Yang saya bilang tadi gitu kan, memang itu tidak boleh tidak tangki septik itu kalau nggak disedot. Itu yang Bapak dan Ibu sekalian tugasnya untuk meyakinkan bahwa memang kalau mau benar-benar sehat lingkungannya, lumpur yang dihasilkan itu nggak bisa dibiarin gitu aja di situ, harus disedot dan diolah. Jadi kalau dibilang tidak ada sarana penyedot, makanya kan saya bilang dicek dulu ada nggak. Kalau misalnya belum ada di tempat terdekat, berapa biayanya? Kalau terkesan mahal untuk 3 tahun sekali, maka saya bilang tadi bikinlah cicilan. Bisa aja tuh jadinya sebulan cuma bayar nggak nyampe 10.000 gitu kan. Tapi tetap harus disedot. Itu saya rasa itu tidak bisa ditawar ya, itu harga mati gitu kan ya. Itulah dimana tantangan untuk Bapak Ibu sekalian untuk meyakinkan KPP dan calon pengguna bahwa itu harus disedot. Tadi dijelaskan bahwa kalau nggak disedot tadi nggak jadi terolah. Terus jadinya air tanahnya jadi terganggu juga. Air tanahnya jadi terganggu oleh yang harusnya semua tadi ini yang masuk itu dimakan. Karena kesebentaran di dalam nggak kemakan semua, keluar lagi sebagian besar, mencemari lagi air yang ada di sekitar situ. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Salam dari Solo. Bagi sarannya memotivasi KPP, sedangkan KPP tidak digaji secara swadaya. Nah, memang tadi memotivasi itu macam-macam tadi ya. Motivasinya adalah bisa juga kita tergantung kita mau main di mana. Pertama kita bisa bicara moral gitu kan, hati nurani gitu kan, bahwa ini untuk kesehatan bersama, bahwa dengan kita mengontrol ini bukan cuma orang yang punya rumah yang mendapatkan manfaat, tapi kita sebagai warga yang tinggal di lingkungan tersebut
bisa mainnya dari situ awalnya mungkin. Yang kedua, kita kasih tadi alternatif-alternatif yang kira-kira sumber pemasukan yang bisa menarik. Minta KPP untuk lebih kreatif. Kasih tadi ide-ide kreatif untuk KPP tadi, kayak misalnya bikin sekalian bank sampah kelompoknya dia gitu, atau minta bisa menerima juga sampah sudah dipilah atau apa seperti apa, atau tadi memberikan servis-servis tambahan. Jika memang mau diolah kita bisa memberikan servis tambahan, tapi ingat itu nanti setelah mau dijalankan ya gitu. Jangan dari awal udah dibikin-bikin, nah ini nanti kita suruh bikin SOP-nya jadi lengkap nih, pemeriksaan A harus diperbaiki B setiap berapa waktu. Nah nanti kan jadinya itu kesannya dibuat-buat. Buatlah SOP sesuai standar dulu, baru nanti tawarkan setelah mulai berjalan, tawarkan oleh KPP ke masyarakat servis-servis yang bisa dilaksanakan. Ya, nanti mungkin dengan biaya yang cukup murah. Nah itu juga bisa lumayan membantu KPP. Tapi jangankan disandes Bapak dan Ibu, untuk yang sanimas perpipaan aja, memang tantangan untuk memotivasi KPP karena tadi kan swadaya gitu. Tapi ya mungkin tadi lebih ke satu ini aja hati nurani, lalu juga nanti kesempatan untuk beramal lah kasarnya ke arah sana mungkin ya. Beribadah dengan menjaga kebersihan, membantu masyarakat di sana untuk tetap sehat, menjaga kesehatan instead of sekedar mengobati. Lanjut. Pemeliharaan bioball tentang tumbuh kembang bakteri terganggu akibat pemakaian sabun cuci. Sebenarnya kalau cuma sabun cuci biasa Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak terlalu mengganggu. Jadi saya pernah melakukan penelitian bahwa sebenarnya kalau deterjen itu sebenarnya bisa juga diolah secara menggunakan tangkis-tangkis ini juga terurai kok deterjen biasa, asal jangan penggunaan secara berlebih. Tapi kalau bakteri-bakteri yang di bioball itu nanti kan dia kan gini, bolanya kan misalnya bentuknya bulat ya, itu dia bola gitu kan. Nanti dia akan dilapisi oleh tadi bakteri, itu akan hidup di sekelilingnya bioball itu. Nanti kenapa makin tebal dia sambil makan dia makin tumbuh. Pada satu titik dia akan lepas sendiri. Kayak kalau kulit di muka tuh, kulit muka kita kan makin lama misalnya nggak pernah dibersih itu kan dia nempel, kulit muka kita kulit mati. Nanti kayak kulit mati lama-lama dia melepas sendiri. Nanti akan tumbuh yang baru lagi. Jadi sebenarnya bioball itu nggak perlu khawatir, dia akan beregenerasi sendiri lumpurnya. Gitu. Jadi nanti dia pasti akan meluruh menjadi lumpur. Lumpur itu juga sebenarnya selain dari saya bilang buang air besarnya bakteri itu ya sebagai sebagai untuk mempermudah analogi dengan kita manusia, sebenarnya dia itu adalah bakteri-bakteri yang udah jadi mati, biomas yang udah mati itu ya dia ada di lumpur tinja tadi gitu kan. Jadi tipsnya memastikan tidak ada zat berbahaya yang dimasukin, itu kuncinya mau pakai dimanapun, bahkan di pengolahan yang canggih pun. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang punya perpipaan skala kota gitu ya, tapi kalau dia masih bergantung kepada bakteri, jadi kalau misalnya bicara gitu ya, ada teknologi A, teknologi B, kalau semuanya masih namanya pengolahan biologis, itu tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada zat-zat kimia yang masuk. Kalau masuk itu langsung mengganggu proses. Jadi bukan cuma tangki septik, jadi mau yang besar pun, kalau itu berbasis biologis dengan mikroorganisme yang membantu, tidak boleh ada zat kimia yang masuk. Tapi untuk bioball santai aja, selama memang sabun cuci yang masuk itu masih dalam keadaan normal, cuman sekedar sabun deterjen habis cuci baju biasa, asal bukan yang tadi zat-zat berbahaya, itu tidak masalah kok masuk ke tangki septik. Saya juga sudah pernah penelitian itu sendiri. Silahkan lanjut. Permeabilitas kurang baik, sumber resapan berada di titik jenuh. Nah, efluen ke drainase. Sebenarnya sih kita harapannya tidak ke drainase langsung ya Pak ya. Mungkin bisa dialirkan ke kayak kolam-kolam kecil. Nah tadi mungkin Pak, habis dari efluen, resapan gitu, nanti kalau mau di bypass, bikinlah kolam-kolam kecil yang ada lelenya, mungkin itu lebih bisa Pak. Karena kalau langsung ke drainase kan belum bersih, mungkin tadi, atau dengan tanaman-tanaman. Tahu kan tanaman-tanaman yang ada untuk air, coba mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa googling, yang namanya kolam sanita contohnya. Atau wetland. Jadi Bapak Ibu mungkin Google. Nah, itu mungkin nanti bisa dialirkan ke sana ya. Dari sana dicoba. Memang kalau tangki septik itu sebenarnya salah satunya di bidang resapan kan. Nah, bisa menggunakan ini. Atau coba cari kolam sanita. Kolam, coba di Google aja.
dicoba ya, dicari gitu kan. Sebenarnya bisa juga dicari di SNI. SNI itu Bapak bisa tahu tangki septik tanpa bidang resap. Coba dicek. Itu biasanya perhitungan volumenya beda. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur perhitungan tangki septiknya dengan volume yang sama, mungkin bisa ditambahkan yang seperti ini. Tapi bukan yang gede ya, wet line kecil atau kolom sanita kecil. Coba nanti dicek ya Bapak dan Ibu sekalian ya, bagi yang butuh. Lanjut. Kalau pakai obat penghancur tinja, nah itu yang saya bilang tadi. Obat penghancur tinja itu isinya apa? Apakah itu zat kimia tertentu? Biasanya kan orang kan ngiklannya dengan obat saya ini gitu kan. Jadi gini, dia jualan nih. Dengan obat ini tidak perlu disedot sampai puluhan tahun gitu kan. Nah, kita jadi bingung kan. Berarti kalau misalnya nggak perlu disedot, lumpurnya kan misalnya Bapak Ibu cek ya kan tiap setahun sekali, lumpurnya itu kok nggak naik-naik. Nah, tanya lagi, jangan-jangan nggak ada bakteri yang mati. Nggak ada aktivitas dari bakteri. Jadi ketika tidak terjadi lumpur dalam pengolahan biologis harus bertanya, jangan alhamdulillah. Biasanya kita yes lumpurnya nggak nambah-nambah gitu kan. Nah justru kalau lumpurnya nggak nambah-nambah kita tanya lagi, jangan-jangan tidak terjadi pengolahannya. Jangan-jangan yang masuk tadi makanan, yang saya bilang tadi nasi bungkus 2 bungkus, tetap keluar dalam bentuk nasi bungkus 2 bungkus dong, dan mencemari air tanah lagi. Karena keberadaan lumpur itu sebenarnya baik. Orang kan mikir aduh ada lumpur nih gawat gitu kan dihasilkan lumpur. Justru kalau tidak dihasilkan lumpur kita pertanyakan, apakah proses dalam tangki septik itu terjadi? Itu yang perlu kita tanya ke itu. Wah, jangan-jangan ada masalah nih. Kok nggak terbentuk lumpur? Justru seperti itu. Tapi perlu dicek lagi tadi, apakah memang nggak terbentuk lumpur karena orang-orangnya tidak banyak melakukan aktivitas buang air kecil, buang air besar atau apapun yang menggunakan kloset di rumah, banyaknya di luar rumah. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya mau nyatet dulu tadi yang nanya siapa lagi. Coba Pak. Pak Agus Pikar, Pak Rianto, Ibu Rizky atau Bapak ya? Ibu kayaknya. Solok. Rizky Eka Putri. Oke. Terus Pak Nurwandi Firman. Oke. Terus observer ya, Edri Ilhadi dari Solok. Oke. Terus Pak Yohanes dari Pasaman. Nah tadi udah. Izin bertanya, udah juga. Pak Yosep dan Pak Yohanes. Tunggu Pak Yohanes. Oke. Pak Yosep tadi udah nanya juga ya. Yosep, mana Yosep? Yosep dari Yosep Kurniawan dari mana ya Pak? Dari Solok. Oh sudah. Oke. Mungkin sampai segitu doang ya pertanyaannya kali ya. Oke. Kayaknya sudah selesai waktunya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi kita selama hampir 2 jam pada siang hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian, dan lumayan memberikan informasi untuk Bapak Ibu sekalian atau bahan untuk nantinya berdiskusi dan juga mendorong teman-teman di KPP dan calon pengguna untuk bisa melaksanakan pemeliharaan dan operasional juga pemanfaatan ya. Kalau cuma dipelihara sama dioperasikan tapi tidak dimanfaatkan juga sama aja bohong. Jadi untuk bisa melakukan operasional pemeliharaan dengan baik sehingga infrastrukturnya juga bisa kita pastikan sustainable. Jangan lupa be kreatif gitu ya Bapak Ibu sekalian, kreatif dalam mendorong Pemda masyarakat dan KPP, tapi tolong kreativitasnya berdasarkan fakta ilmiah juga Bapak Ibu sekalian, jangan kreativitas yang kebablasan. Jadi tolong, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga lancar pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya yakin masih panjang ya, ini baru bulan Juli. Semoga sukses terus. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan atau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Gimana Bapak?
ombak bagulung bisinan riak mangko